Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati oleh-Nya. Pelayan firman pada saat ini akan dipimpin oleh Ibu Penatua Treni. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Demikian nats pembimbing kita hari Minggu ini terdapat di Filipi 1 ayat 3. Jemaat, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku. Indah hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Silakan duduk. Jemaat, mari kita berdoa. Kasihilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah,
dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah ya Tuhan. Amin. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, basuh hamba-Mu dengan darah-Mu yang kudus, agar hamba layak di hadirat-Mu, dan apa yang keluar dari mulut hamba seturut dengan kehendak-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan roh hikmat-Mu, agar kami mengerti serta pahami akan isi daripada firman-Mu. Bersabdalah ya Allah, karena kami umat-Mu siap mendengar dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita yang akan dibaca dari Alkitab Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Filipi pasal yang 1, ayat yang 1 sampai dengan 8 menyatakan, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus.
Jemaat yang diberkati Tuhan, salam damai sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Sudah sepatutnya kita mengucap syukur kepada Tuhan, walaupun karena pandemi ini kita ada kesulitan untuk beribadah tatap muka di gereja, tapi puji Tuhan kita bisa beribadah dan berdoa bersama walaupun hanya melalui virtual di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mungkin saat ini ada beberapa dari kita masih berada dalam pergumulan hidup, kurang sehat, mungkin kita masih merasa sedih karena kehilangan orang terkasih. Firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa segala sesuatu ada masanya dan waktunya Tuhan. Pandanglah segala sesuatu dengan penuh syukur dan imani bahwa semuanya akan berlalu dan Tuhan akan memberikan yang terindah dan terbaik untuk kelangsungan hidup kita. Dalam Tuhan hanya ada rancangan yang indah. Jemaat yang diberkati Tuhan, tema kita pada ibadah hari Minggu ini adalah mengucap syukur di tengah pergumulan. Yang jadi pertanyaan adalah, bisakah kita mengucap syukur di tengah pergumulan dan musibah yang kita alami? Puji Tuhan, di hari Minggu ini kita mendapatkan firman yang dikenal dengan kitab Injil Sukacita. Surat Rasul Paulus di Filipi ini hanya berisi 4 pasal, berisi tentang nasihat dan kesaksian dari Paulus. Rasul Paulus sebelumnya dipanggil Saulus, dan saat dia terpanggil untuk melayani Tuhan, Rasul Paulus sempat menjadi buta matanya. Tapi karena Tuhan menguji Paulus dan mau memakai Paulus, Paulus bisa melihat lagi melalui perantaraan hamba Tuhan yang bernama Ananias. Kisah dari Paulus kita bisa baca di dalam kitab Kisah Para Rasul. Jemaat yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus membentuk jemaat di Filipi bermula dari pedagang yang bernama Lydia dan seorang kepala penjara dan seluruh keluarga mereka, dan orang-orang yang menjadi percaya semenjak terbentuknya jemaat di Filipi. Mereka semua membantu dengan tulus dan sukacita untuk pelayanan di Filipi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam hidup kita pasti tidak luput dari ujian dan pergumulan. Melayani Tuhan pun bukan tidak ada ujian. Ujian yang kita dapatkan sesuai dengan karunia yang akan Tuhan berikan untuk kita. Tetapi seringkali masalah yang kita hadapi atau ujian yang kita hadapi bermula dari kesalahan-kesalahan kita sendiri atau dosa yang kita perbuat. Sebab itu Tuhan mengingatkan kita melalui ujian-ujian agar kita kembali lagi dan mengingat kembali kalau ada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, permulaan tahun 2020, Indonesia sudah merasakan dampak dari pandemi virus corona COVID-19. Sudah jutaan yang menjadi korban di seluruh dunia. Kita bisa menyaksikan di media cetak dan media elektronik, banyak sekali korban karena virus ini. Masih belum selesai masalah pandemi COVID-19, di beberapa kota di Indonesia sudah dilanda bencana alam. Banyak korban di sana. Banyak orang yang menderita karena kehilangan orang terkasih, kehilangan tempat tinggal, juga kehilangan usaha dan pekerjaan,
juga kehilangan lahan pertanian. Pasti sebagai manusia biasa, mereka akan merasa sedih dan terpukul. Mungkin putus asa menghadapi pergumulan ini. Kita di sini pasti akan bertanya, bisakah sukacita ada di tengah-tengah pergumulan mereka? Firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa sukacita dalam Kristus adalah kedamaian terhadap Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sukacita berhubungan dengan keselamatan yang disediakan Allah di dalam Kristus. Itulah iman. Dalam surat Filipi ini, Paulus begitu semangatnya memberitakan untuk bersukacita dalam konteks kehidupan yang sebenarnya tidak baik. Karena walaupun Rasul Paulus berada dalam penjara, Paulus mengatakan, "Aku mengucap syukur, aku selalu berdoa dengan sukacita." Jangan berpikir kalau Rasul Paulus sudah kehilangan akal. Paulus dapat mengucap syukur dan bersukacita di tengah pergumulan, bukan jiwanya yang sakit, tapi jiwanya sungguh dalam keadaan prima. Karena penjara tidak bisa memisahkan Paulus dari kasih karunia Allah. Walaupun daging dikekang, tapi jiwanya tetap bebas untuk menyatakan kebenaran Injil Kristus. Walaupun dalam keadaan sulit dan dalam keadaan terancam hidupnya, karena iman, dia tetap mengucap syukur dan bersukacita. Jemaat yang diberkati Tuhan, betapa beratnya masalah yang ada, iman tetap memancarkan sukacita dan pengharapan. Ketika pergumulan itu datang, bagaimana respon kita melalui iman kita? Jadi kalau pergumulan itu datang, bagaimana respon iman kita? Bukan respon pikiran dan perasaan kita. Seringkali masalah yang kita hadapi menutup mata iman kita, sehingga membuat kita akhirnya secara tidak sadar membentuk pola pikir yang kurang baik, sehingga kita lambat untuk menyadari betapa besarnya kasih Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita terus berusaha untuk mengatur kembali apa yang menjadi fokus utama kita, yaitu memandang kepada kasih Kristus yang senantiasa hadir menyelimuti hidup kita di dalam keterbatasan kita sebagai manusia. Jemaat yang diberkati Tuhan, betapa pentingnya melonggarkan genggaman erat, yaitu kegelisahan, kekhawatiran, keluhan demi keluhan, kepada penyerahan diri total kepada Tuhan Allah yang dapat diandalkan itu. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk melakukan yang benar di hadapan Allah. Banyak orang baik belum tentu benar di hadapan Tuhan. Jadi lakukanlah yang terbaik untuk semua hal seperti untuk Tuhan. Karena di dalam Tuhan pasti ada sukacita Kristus. Jika kita mendapatkan ujian dari Allah, ingatlah dan percayalah, ujian yang kita dapat tidak akan melebihi dari kekuatan dan kemampuan kita. Kita pasti menghadapinya kalau kita mengandalkan kuasa Allah. Tetap jaga hubungan erat bersama Tuhan, agar semua harapan dan cita-cita kita pasti akan indah pada waktunya Tuhan.
Lakukan saja apa yang menjadi tanggung jawab kita dengan tulus. Tuhan yang akan menyempurnakannya. Saudara-saudaraku dalam Kristus, dalam surat Paulus 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, because in God nothing's impossible. Sebab dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat, marilah berdiri bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna masing-masing, dengan mulut berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, kita akan berdoa syafaat dan kita aminkan bersama. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, walaupun hanya melalui virtual, kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah dan membuka kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dengan penyertaan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah aktivitas hidup kami. Kemanapun kami pergi dan berada, nama-Mu selalu dipuji dan dimuliakan. Berkati keluarga kami dengan keselamatan dan kasih karunia-Mu. Tolonglah kami agar iman kami selalu dinyatakan dalam sukacita hidup dan mengucap syukur dalam segala hal. Bapa di dalam surga, kami datang dan bermohon kepadamu untuk mendoakan negara kami, Republik Indonesia. Biarlah roh dan hikmat-Mu selalu menyertai pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta, mulai dari Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri-Menteri, TNI, Polri, Kepala Daerah, Kepala Desa sampai RT RW. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan untuk memimpin negara kami dengan benar, agar kami tetap merasa aman di negeri kami sendiri. Biarlah kami tetap mempunyai negara yang rakyatnya berpancasila,
untuk saling menghormati baik suku, ras, dan agama. Biarlah perbedaan menjadi warna yang indah dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun kami tinggal, dan berkarya untuk melangsungkan kehidupan kami dalam berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat, dan untuk bersosialisasi di dalam lingkungan tempat tinggal kami. Berikan kami tetangga yang baik di mana kami tinggal untuk saling menghormati, dan tetangga menjadi keluarga yang terdekat. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, khususnya yang Kau izinkan ada di tengah kehidupan kami. Biarlah seluruh program dan rencana-rencana pelayanan gerejamu ada dalam jalur yang benar, dan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Khususnya kami berdoa untuk gereja kami, Jemaat GPIB Pengharapan Cibinong. Biarlah jemaat kami menjadi jemaat yang kuat imannya dan selalu melakukan yang benar di hadapan Tuhan, dan tidak lupa untuk selalu mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu. Kami juga berdoa dan bermohon untuk memberkati hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan-Mu yang ada di GPIB Pengharapan Cibinong. Berikanlah kekuatan dan kesehatan agar dapat melayani-Mu dengan baik. Kami berdoa untuk Pak Pendeta Andrew Tumengkol yang akan diutus ke gereja yang baru. Berkati kemanapun dia diutus ya Tuhan, sertai perjalanannya dan tiba di tujuan dengan selamat. Berkati keluarga dan pelayanannya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Saya Siagian dan Ibu Pendeta Rindu Takapenta. Kami serahkan keluarga dan pelayanan mereka dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Berkati keluarga dan pelayanan mereka ya Tuhan, agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab untuk melayani jemaat-Mu dengan baik dan tulus. Kami juga berdoa untuk Majelis Penatua, Diaken, PHMJ, Korsek, Komisi, dan Pelkat, kakak layan sekolah minggu, pegawai gereja, kostor, dan security, dan semua yang terlibat dalam gereja-Mu ini. Berikan hikmat-Mu agar mereka semua boleh bekerja di ladang-Mu dengan baik dan tulus, dan sukacita melayani-Mu nyata dalam hidup mereka. Berkati mereka semua ya Tuhan, baik dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang terpapar virus COVID-19 yang masih dalam isolasi mandiri di rumah masing-masing atau di rumah sakit. Tolonglah ya Tuhan, berikan kesembuhan dan kekuatan agar mereka boleh lagi beraktivitas kembali seperti sedia kala dan melakukan tanggung jawab mereka baik secara pribadi dan keluarga yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai suami dan seorang ayah, sebagai istri dan seorang ibu, dan tanggung jawab sebagai seorang anak. Berkati pemerintah kami yang sudah berupaya untuk memutus mata rantai virus COVID-19 melalui PSBB dan vaksin, dan membantu perekonomian selama pandemi ini. Biarlah kami rakyat Indonesia mau berdisiplin dengan protokol kesehatan, dan Indonesia boleh bebas dari pandemi virus COVID-19. Kami juga berdoa bagi mereka yang mendapat musibah dan bencana alam. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan menerima dengan ikhlas ujian yang menimpa mereka. Semoga mereka dikuatkan jasmani dan rohani, dan segala kebutuhan dan tempat tinggal mereka yang hilang karena bencana alam boleh tergantikan yang terbaik seturut dengan kasih, kuasa, dan pertolongan-Mu. Dalam rangkaian doa syafaat ini kami berdoa kepadamu, ulurkan tangan kasih dan kuasa-Mu untuk menyembuhkan jemaat kami yang sedang sakit di rumah masing-masing atau dalam perawatan di rumah sakit. Kami sebut dengan kasih Saudara Octavianus Tipruata, Bapak Gindo Simanjuntak, Ibu Susiana Sina, Ibu Deliana Amin, Saudara Ricky Fernando, Ibu Leticia Budiman, Bapak Daniel Hartanto, Ibu Lili Matataga, Ibu Puji Anira Suharto, Ibu Christian Fau. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kasih dan kuasa memberkati tangan dokter dan para medis, obat-obatan dan makanan minuman, sehingga menjadi sarana untuk memperoleh pemulihan dan kesembuhan ilahi, sehingga ucapan syukur dan sukacita ada di tengah keluarga jemaat kami. Terjadilah menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati mereka yang berulang tahun pada minggu ini, baik ulang tahun kelahiran atau ulang tahun perkawinan. Panjang umur dan kebahagiaan selalu ada di tengah kehidupan pribadi dan keluarga jemaat-Mu.
Berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan, buka jalan bagi mereka yang berusaha dalam melakukan lamaran pekerjaan, agar mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baik dan melakukan tanggung jawab mereka kepada keluarga dan pribadi. Biarlah sukacita hadir di tengah usaha mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh perangkat layan yang terlibat dalam ibadah hari Minggu ini. Hamba-Mu dan majelis bertugas, organis, multimedia, dan pemandu lagu. Berkati tim yang membantu terlaksana ibadah virtual ini. Berkati kerja layanan kami ya Tuhan. Berikanlah harapan-harapan kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah nama-Mu selalu dipuji dan dimuliakan di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari, dan berkat-Mu melimpah atas pribadi, keluarga, dan pelayanan kami. Kami juga khusus berdoa untuk keluarga besar Tumundo Sihombing, khususnya Ibu Lita, anak-anak dan cucu pasca dipanggilnya orang terkasih Bapak Pendeta Richard Tumundo. Berikanlah mereka kekuatan, keikhlasan, dan penghiburan sejatinya hanya daripada-Mu Tuhan. Ya Tuhan, berkati usaha dan pekerjaan jemaat-Mu agar mereka menjadi berkat dan perpanjangan Tuhan untuk pelayanan gereja-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami bermohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kau Yesus Raja Maha Kaya, Kau jadi miskin bagiku. Tatamu palungan saja, kandang rendah istanamu. Kau Yesus Raja Maha Kaya, Kau jadi miskin bagiku. Kau Tuhan Allah Maha Mulia, Kau jadi insan bagiku. Yang Kau tebus di dalam dunia, hidup kekal bersamamu. Kau Tuhan Allah Maha Mulia, Kau jadi insan bagiku. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Allah kami,
kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu segala-galanya, dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Presbiter bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.